Om Swastiastu, umat sedharma sanitresna sihin pandita. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan yang maha kawiyar. Hari ini Lugurayang Pandita mengunggah topik Ana Maya Kosa sebagai bantang carita. Inggih kawitin. Semoga pemikiran yang baik datang dari segala arah. Umat sedharma, dalam lapisan spiritual dalam hidup kita ini, ada yang disebut dengan Panca Maya Kosa. Terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama adalah Ana Maya Kosa, lapisan yang berasal dari makanan. Ini yang sekaligus merupakan bantang carita hari ini. Kedua, Prana Maya Kosa, lapisan pernapasan. Yang ketiga adalah Mano Maya Kosa, lapisan pemikiran. Dan yang keempat, Wijnana Maya Kosa adalah lapisan kecerdasan yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan Ananda Maya Kosa, lapisan kebahagiaan. Dalam Ana ataupun Ana Maya Kosa ini, Pandita tidak akan membahas yang lain, langsung saja menukik pada sasaran lapisan makanan. Sesungguhnya dalam hidup kita ini diperlukan asupan makanan. Karena makanan itu sangat berguna untuk satu sebagai pertumbuhan, kedua untuk menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak, ketiga sebagai sumber energi sudah pasti. Namun kalau berbicara masalah makanan, mohon maaf Pandita tidak akan membahas bagaimana makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna. Nanti Pandita tidak membahas itu karena ada pakar-pakar ahli gizi yang membahasnya. Tapi Pandita akan nukik langsung bagaimana caranya mendapatkan makanan yang satwika. How to get the good food with the truth way. Bagaimana caranya menafkahi, menghidupi keluarga kita dengan cara mendapatkan makanan itu dengan cara yang benar, sesuai dengan dharma ajaran kita. Itu yang Pandita bahas. Memang sesungguhnya makanan yang baik itu adalah makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Bagaimana tubuh kita bisa perlu dengan sendirinya sesuai dengan profesi kita. Ada yang barangkali mungkin memerlukan banyak energi, itu memerlukan makanan-makanan yang high energi, dan begitu juga mungkin banyak yang memerlukan pemikiran-pemikiran, dan khususnya bagi usia-usia yang sudah menginjak wanapraste, jangan disamakan bagi mereka yang sedang pertumbuhan. Karena dalam hal ini mungkin kadang-kadang beliau itu yang sudah usianya sudah lanjut 60 tahun ke atas, itu kadang-kadang perlu berpuasa dan sebagainya. Nah, itulah yang Pandita sampaikan. Yang jelas di sini dalam makanan, usahakanlah makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, di samping memang enak, of course ya, biasanya semua orang yang pilih yang enak, tetapi diperlukan nggak oleh tubuh kita. Nah, ini jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sesungguhnya justru merusak yang namanya Mano Maya Kosa itu. Membuat pemikiran-pemikiran kita menjadi tumpul, membuat daya ingat kita menjadi merosot. Suatu contoh apa? Makanan-makanan yang banyak atau minuman yang banyak mengandung alkohol, membuat mabuk dan sebagainya. Apalagi zaman-zaman sekarang yang lagi ngetren adalah narkoba, psikotropika dan sebagainya. Ini yang merusak daya pikir kita. Hindarilah hal-hal seperti itu. Oke, sekarang salah satu contoh
Dalam Itihasa, Pandita selalu mengambil referensi dari Itihasa, yaitu pada saat pre-war, di mana persiapan perang antara kubu Hastinapura dengan kubu Pandawa. Di sini kan persiapan. Pada saat itu Prabu Salya jauh-jauh datang ingin berkontribusi dengan Pandawa, para kubu Pandawa. Karena apa? Sesungguhnya beliau mempunyai hubungan dekat dengan Pandawa. Karena adiknya Prabu Salya itu adalah Dewi Madrim. Sedangkan Dewi Madrim itu adalah merupakan ibu kandungnya dari Nakula dan Sedewa. Sesungguhnya Nakula dan Sedewa itu memanggil paman kepada Prabu Salya, begitu. Makanya ada kekidung itu, apa kekawin itu. Atari mule nirang Nakula. Bagaimana kecewanya Nakula ketika beliau minta bantuan kepada Sang Salya. Ketika Sang Salya sudah jatuh promis kepada Duryodhana untuk membantu angkatan perangnya Duryodhana. Karena apa? Sesungguhnya Prabu Salya menuju kemahnya Pandawa, atau istilahnya di sini, tetapi oleh kelicikan pengindrajala dari sang pemikirnya yang disebut dengan Paman Sakuni, maka dibelokkanlah Sang Salya itu menuju kubunya Hastinapura. Ketika sampai di Hastinapura, kubunya itu dijamu dengan makanan yang enak, lupa dengan segala macam, mabuk, dikuras di situ, dicuci otaknya, maka jatuhlah kata-katanya komit untuk berkontribusi kepada Hastinapura. Di situ ceritanya begitu. Itulah makanan yang memabukkan tadi. Kembali di sini. Sesungguhnya makanan-makanan itu, bagaimana caranya kita mendapatkan itu, inilah yang sangat mempengaruhi Mano Maya Kosa kita dan Wijnana Maya Kosa. Jangan sekali-kali kita menafkahi anak, keluarga kita, istri kita dengan cara mencari nafkah yang tidak wajar. Contohnya apa? Melakukan pencurian, menafkahi anak istri kita dengan cara mencuri, menafkahi anak kita dengan cara memeras keringat orang lain, menafkahi anak kita dengan cara yang tidak wajar. Misalnya yang paling ngetren sekarang adalah korupsi, dan juga yang lain-lain, itu banyak lagi. Itulah cara-cara yang tidak benar. Itu yang Pandita sampaikan sekarang. Nah, pada akhir daripada Bratayuda, pada saat Astadasa Paro, Paro yang ke-18, di mana saat itu sudah semuanya Hastinapura itu sudah roboh, jatuh, termasuk Duryodhana sudah finish pada saat itu. Maka di sore hari Sang Pandawa 5 ini berkeinginanlah untuk menengok Resi Bisma Ri Kurukesetra. Karena pada saat itu Resi Bisma, kakeknya sendiri, masih terbaring dalam keadaan hidup di Kurukesetra. Itu sesungguhnya atas ide daripada Sang Prabu Kresna. Karena mungkin di akhir-akhir hidupnya kakek Bisma adalah merupakan leluhur mereka. Jadi wajar kita minta petunjuk berikutnya. How to become a leadership. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik. Atas saran beliau perlu kita minta pertimbangan. Begitulah kira-kira advice daripada Sang Sri Kresna. Akhirnya maka berlima plus dengan Drupadi 1 plus dengan Sri Kresna berangkatlah menjelang ufuk surya di ufuk barat, istilah menjerang Sandiakala, menuju ke Kurukshetra untuk menemui kakeknya yang masih sekarat di sana. Dari jauh Prabu Dharmawangsa sebagai leadership di situ sudah memberikan hormat kepada kakeknya. Mohon diperkenankan menghadap untuk memberikan doa restu atas apa yang sudah terjadi dan sekaligus memberi kabar bahwa perang sudah berakhir dan kemenangan ada di pihaknya Pancapanawa. Sesampainya di situ sudah dengan sekuat tenaga Resi Bisma
menyampaikan salam hormatnya, menyapa kedatangan cucu-cucunya, sambil dia menyapa, wahai Nana, karena panggilan yang lebih akrab, walaupun itu sudah cucu, tetapi dipanggilnya Nana supaya lebih dekat. Kakek mengucapkan selamat atas kemenangan yang anak-anak capai. Semoga jadikanlah pengalaman yang sudah lewat ini merupakan sesuluh untuk menempuh kehidupan yang akan datang. Kira-kira begitulah pesan yang akan disampaikan. Walaupun kata-katanya terbata-bata, karena kondisinya itu sudah sekarat, sini habis darah ini, karena sudah menetes di panahnya Arjuna ke Ibu Pertiwi. Dengan bantuan Sang Sri Krishna, kakek Bhisma disuplai power sehingga bisalah berbicara. Meskipun bicaranya terbata-bata. Apa yang Nana datang pada saat ini sesungguhnya tidak mesti harus datang ke sini. Karena kalian sudah mempunyai guru Nyalantara ataupun Dewa Sekala yang menyertai kalian. Itulah Sri Krishna sebagai penasihat kalian sebagai adi guru loka. Semestinya tidak usah datang kepada kakek. Namun walaupun demikian, berikanlah kesempatan kakek ini untuk menyampaikan isi hati. Nanaku sekalian, ketika kemenangan sudah sampai, lanjutkanlah untuk mengisi kemenangan ini, mensejahterakan rakyat, karena sesungguhnya pemimpin yang baik adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Kira-kira begitu. Kemudian pertama, dengarkanlah segala keluhan dari rakyat itu yang menyuarakan kebahagiaan. Dari siapapun keluhan itu datang, tampunglah, kemudian kita mempunyai suatu pemikiran untuk menyaring mana yang memboyo, mana yang betul-betul perlu kita laksanakan. Itu adalah kewajiban kita sebagai leadership. Kedua, always humble. Selalu kita rendah diri kepada setiap orang. Rendah diri bukan arti mengalah. Tetapi di situ akan kita muncul wise. Artinya kita bijaksana untuk memilih mana yang patut kita dilakukan ataupun tidak. Dan ketika ada hal-hal tugas tertentu, bagi manajemen itu habis. Who doing what, siapa mengerjakan apa, itu jelas. Jangan sampai ada peguyuban yang sifatnya gamang, tidak tahu, hanya bisanya mengerongrong saja. Itu tuntaskan semuanya, berikan tugas yang bagus. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, the last but not least, katanya. Sesungguhnya kata-katanya terbata-bata karena dikasih power oleh Sang Sri Krishna, maka kakek ini bisa berbicara lantang begitu. Last but not least, selalu tegakkan dharma, kebenaran dalam kehidupan. Bantu mereka yang lemah sesuai dengan apa yang kita bisa berikan kepada mereka, yang sesuai dengan apa yang mereka keluhkan. Begitu mendengar kata-kata bantu yang lemah, tegakkan dharma, Drupadi langsung dubris ketawa cekikikan sampai tidak bisa menahan. Meskipun dalam keadaan hening, ketawanya menggelegar keluar karena tidak tertahankan. Sang Bimasena langsung padam, marah, mukanya kayak membara api, marah sama istrinya. Kenapa di saat-saat yang krusial begini kok istrinya memboyo ketawa begini? Kayak tidak punya etika. Begitu yang muncul dalam hatinya Bimasena. Tetapi kembali yang namanya sang bijaksana, Prabu Krishna menahan, adikku Werkodara, tahan emosimu. Barangkali ada sesuatu yang adik belum ketahui. Biarkan istrinya bercerita. Akhirnya sang Resi Bhisma kembali. Nanakku Drupadi, silahkan sampaikan isi hatimu.
Jangan sampai ada suatu perasaan dendam yang terpendam, sehingga itu lama-lama akan menjadi api dalam sekam, sehingga langkah kamu akan terbelenggu untuk melangkah berikutnya. Silahkan disampaikan. Oke, nah, di situ menggebu-gebu Drupadi menyampaikan isi hatinya yang terpendam. Tahu nggak kakek? Perang Bratayuda ini berdasarkan atas terhinanya seorang wanita di depan umum. Saat itu saya Drupadi ditelanjangi di depan pendopo, di depan orang banyak. Di mana kakek pada saat itu? Apa yang kakek lakukan pada saat itu? Sekarang kakek bisa berkata jernih, memberiak galang ini langit kedengaran dengan cerita kakek tadi, tutur pinah hayu kakek. Tetapi pada saat itu kenapa kakek nothing to do, tidak berlakukan sesuatu apapun terhadap cucunya yang sedang ditelanjangan, yang dihina, wanita lemah di depan umum? Kemana kakek pada saat itu? Begitulah Drupadi sambil menumpahkan isi hatinya dengan kata-kata marahnya luar biasa. Kembali Resi Bisma menjawab dengan kata yang lirih. Anakku Drupadi, yen dados peka ini nyambung nyidang mekekawin ada gegendengan. Kedarmane ngaran pato, pinujon sang manu madi, ne ketungtung ne pamekas. Kira-kira begitulah tuturnya Resi Bisma Cening. Yen dadi sambung peka ngorahin. Ingat kembali, tujuan hidup kita ini adalah mengutamakan dharma. Itu yang kita utamakan. Sekarang kakek bercerita. Saat kakek ada di Astinapura, hidup kakek ini glamur. Penuh dengan makanan enak. Penuh dengan kehidupan yang mewah meriah, tidak pernah berpikir yang sejahtera. Karena apa? Karena hidup kakek pada saat itu penuh dengan makanan-makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak wajar. Pajak negara besar, memeras rakyat. Apa yang dilakukan Duryodhana itu yang kakek nikmati. Tubuh, darah, daging, tulang kakek penuh dengan pikiran-pikiran kotor. Seolah-olah tidak ada perlawanan pada saat itu. Seolah-olah apa yang kakek lihat itu nothing to do, tidak bisa berbuat banyak. Itu yang terjadi. Dan sekarang lihat. Semua sendi-sendi setiap persenian kakek ini penuh dengan panahnya Arjuna. Mengeluarkan darah-darah, isi darah yang kotor itu ditampung oleh Ibu Pertiwi. Digantikan oleh embun pagi yang datang dari panahnya Arjuna. Tirta suci Kamandali itu yang mensucikan diri kakek sekarang. Sehingga semuanya clear, transparan, bisa berbicara benar. Kesimpulan dari pesan kakek ini. Kendalikanlah diri Anda. Lakukanlah sesuatu, menafkahi anak istri Anda dengan cara yang benar, dengan cara yang wajar. Jangan dengan cara korupsi, jangan dengan cara memperkosa hak orang lain dan sebagainya. Itu sudah lihat banyak contohnya di dunia kehidupan sekarang. Banyak para pejabat itu lihat istrinya mati tidak keruan, anaknya banyak narkoba. Itu dari hasil mereka yang korupsi, yang tidak benar. Dan banyak dari mereka itu disekolahkan kembali. Karena dulu sekolahnya tidak tuntas. Disekolahkannya nggak tanggung-tanggung ke ITB. Tahu ITB? Institut Terali Besi. Ya itu sekarang. Maka dari itu kesimpulan akhir daripada cerita ini, umat sedharma. Kayak apapun susahnya hidup kita ini. Mari kita nafkahi anak, istri kita, keluarga kita dengan cara yang benar. Sebagaimana hasil yang kita dapatkan dengan cara yang wajar, itulah milik kita. Jangan sampai memperkosa hak orang lain. Akhir daripada unggahan puniki,
Pandita Sinep Anto Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Om.